أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته من الأنبياء والمرسلين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى نية صاحب هذا البيت الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, orang-orang tua saya, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu kita telah selesai membahas syarat sah salat sampai terkait dengan masalah thaharah. Sekarang kita akan melanjut yang masih ada hubungannya, tapi dia termasuk golongan syarat sah solat, yaitu terkait dengan tempat berdiri. Jadi syurutus sholati qabla dukhuli fiha, syarat-syarat solat sebelum masuk ke dalam solat itu diantaranya al-wuqufu ala makanin thahir, berdiri di tempat yang suci. Nah, ini adalah syarat yang harus kita penuhi dalam sholat. Jadi ketika mau sholat, ada keharusan buat kita meyakini atau berhusnuzon bahwa tempat sholat kita ini suci. Nah, kenapa kok kita diharuskan untuk berhusnuzon? Ya kalau bisa bagus yakin gitu ya, minimal husnuzon. Kenapa? Karena kalau dia tempatnya kotor, otomatis sholat kita akan menjadi tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa syarat tempat sholat itu harus bersih. Itu dari mana? Dari kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, A'rabiyun, ada orang Arab, fabala fil masjidi, kencing dia di masjid. Fatanawaluhun nas, lalu orang-orang ramai lah marah. Ya macam kita lah Pak, kalau ada orang buat heboh pula di masjid kan marah kita kan gitu. Kencing dia di masjid, marah orang semuanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bilang, du'uhu wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in au zanuban min ma'in. Kata Rasul, udah biarkanlah dia. Yang penting sekarang kalian ambil dulu seember air, siramkan di tempat kencing. Nah, zaman Nabi dulu sholat itu, tempat sholat itu bukan seperti kita, Pak. Tempat sholat seperti kita sekarang ada keramiknya, ada karpetnya. Zaman Nabi dulu tanah. Makanya begitu orang buang air kencing, suruh Rasul siramkan. Kenapa? Karena begitu disiramkan, masuklah air itu ke dalam tanah. Ketika dia sudah hilang, maka jadilah dia tempat yang suci. Jadi mafhum muwafaqah, kalau orang belajar ilmu ushul fikih paham itu. Mafhum muwafaqah yang digambarkan dari hadis Nabi tadi,
cerita tentang bahwa tempat sholat itu harus dalam keadaan bersih. Ya kalau dikait-kaitkan pula, ini kalau misalnya mau mengkaitkannya ini, kalau kita kaitkanlah pula dengan bagaimana kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, dituntut hati kita ini menjadi hati yang bersih. Apapun yang kita lihat, balikkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sholat itu kan begitu. Tempatnya harus kita akan bisa merasakan semua yang dikasih Allah itu nikmat ketika kita memiliki hati yang bersih. Maka Ibnu Athaillah itu kalau di ujung kitab Hikam, di awal diajari orang tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Di ujungnya Ibnu Athaillah itu mengatakan ya bagusnya kita itu tidak berdoa, tapi yang bagus kita lakukan adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ketika kita masih berdoa, ini kaji tingkat tinggi. Kalau kita masih berdoa, seolah-olah kita masih belajar mendikte Allah. Hati kita belum bersih, kan gitu. Kalau hati kita bersih, ya kita terima apapun yang dihadirkan oleh Allah, kita terima dengan hati yang bersih. Kita yakin bahwa nggak salah Allah ciptakan seperti ini. Kita berdoa, doa kita belum diwujudkan oleh Allah saat ini, bukan berarti Allah nggak pandai mewujudkannya. Tapi Allah sedang tapi kita yang harus memperbaiki kita, menanti kapan Allah wujudkan doa itu. Kenapa? Karena Allah itu nggak bisa didikte. Kan qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Masa Allah kita dikte, kan gitu. Jadi maksudnya kata Ibnu Athaillah itu, kalau kita belajar tasawufnya yang di ujung dari kitab Hikam itu, dia bilang yang harus kita banyak itu adalah bersyukur kepada Allah. Apa sebab? Ketika kita masih dalam keadaan sulit, masih punya hajat kepada Allah, hati ini masih tersambung kepada Allah. Makanya qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit kali hambaku itu kata Allah yang pintar bersyukur. Jadi hati bersih itu penting. Sama juga seperti sholat. Sholat itu juga tempat sholat bersih itu harus ada. Harus kita miliki itu. Kalau nggak kita punya tempat sholat kita nggak bersih, maka bahaya kita. Sholat kita bisa menjadi tidak sah. Nah, kita tentukanlah tempat sholat kita harus bersih. Tadi saya nguping juga cerita adik Armando yang bilang bapak, kalaulah kita belajar tauhid, sederhana itu jika kayak gitu. Begitulah gambaran Allah menciptakan manusia. Ada orang berada di jalur yang lurus, ada orang jalur melenceng. Ada orang kasih Allah itu petunjuk itu pakai dua, Al-Quran dan Sunnah. Ada orang dikasih Allah dua-dua, tapi nggak dibukakan Allah satu. Yang satu aja yang dibukakannya. Itulah kayaknya kan. Dibilangnya lah waktu sholat itu cuma 3. Ya kalau memang mengkaji dari Al-Quran, bilang kalau gitu nggak usah kau sholat. Nggak pernah dijelaskan sholat itu ada praktek bagaimana takbirnya gitu, bagaimana yang tasawuf, nggak ada. Itu adanya pakai hadis. Nah ya sudah. Jadi kalau gitu kita nyikapinya bagaimana? Gak usah ditangkapin, karena kalau ditangkapin sama nanti lama-lama bisa terikut. Jadi bagaimana Ustaz? Itulah kita tengok kalau belajar tasawufnya Pak. Inilah Allah ciptakan. Ada orang lurus, ada orang melenceng. Capek-capek kawan tuh sekolah, capek-capek kawan tuh belajar. Rupanya jalurnya melenceng. Udah kita yang lurus nih, alhamdulillah. Allah masih, walaupun awak kayak gini nggak guru besar, nggak dosen di Universitas Indonesia, alhamdulillah, insya Allah awak masih aman sholatnya, kan gitu. Pikiran kita masih aman. Nah kalau kita kaitkan ya kembali, begitulah. Ada orang yang dikasih Allah kesempatan, tapi dia nggak mampu memanfaatkan kesempatannya. Nah kita balik ke kajian kita. Jadi syarat sah sholat itu tempatnya harus bersih. Lalu bukan tidak mungkin
kita akan terjadi pada kondisi tiba-tiba kita dapat sholat di tempat yang tidak bersih. Tanda gambarannya tidak bersih. Bukan tidak mungkin. Mungkin saja. Bahkan sekelas Nabi Muhammad juga pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikabarkan sholat di kandang kambing. Jadi Rasul katanya pernah dulu sholat fi marabidil ghanami qabla yubnal masjid. Jadi Rasul katanya pernah dulu sholat di kandang kambing sebelum masjid dibangun. Ini bagaimana mandangnya? Identiknya kalau awak memahami yang namanya kandang kambing, berarti itu kotor kan gitu. Jadi Rasul sholatnya di tempat yang kotor. Kata para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah kandang kambing ini. Kata para ulama, bisa jadi kandang kambing itu tak semuanya jorok. Adalah mungkin tempatnya. Ya kan, kalau dia ada orang bisa buat kandang kambing untuk sterilisasi, yang sini kotor, yang sini bersih. Ada kan begitu. Kita kan nggak tahu, cuman mengetahui tentang riwayatnya. Atau bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukan sholat pas di kandangnya, tapi di samping kandangnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan mentakwil, bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, fa'amara ayyusalli bi murayya, yakni wallahu a'lam fil mawdi'il ladzi yaqau alaihi ismu murayya alladzi la ba'ra wa la baula fihi. Kata Imam Syafi'i, perintah Nabi tentang sholat di kandang kambing maksudnya adalah wallahu a'lam, yaitu kandang kambing yang di dalamnya tidak terdapat kotoran atau kencing kambing. Bisa jadi itu dulu bekas kandang kambing, disitulah Nabi sholat. Tapi kan tidak jadi, udah lama hilanglah dia. Yang penting kan tempatnya itu yakin kita tak ada baunya, tak ada warna bekas. Kalau manusia gampang itu Pak, bekas kencing manusia kalau lebih dari 3 hari berlumut dia, itu tandanya. Kalau kandang kambing kalau nggak ada tandanya, ya udah, tak ada rasa, tak ada warna, tak ada baunya, baiklah kita pakai. Nah inilah yang digambarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa sebab? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa orang Arab Badui pernah kencing di masjid, lalu oleh Rasul disiram pakai air. Kata Imam Syafi'i, bisa jadi ketika itu Rasulullah menyuruh para sahabat, ini bekas kandang kambing, siram dulu pakai air. Udah disiram, Rasul sholat di situ. Nah kalau kita yang bermadzhab Syafi'i ikutnya seperti ini. Ada orang juga memahami ya, ada yang disterilkan, yang ini suci, yang ini enggak. Rasul sholatnya di tempat yang suci tadi, yang ini enggak suci, enggak ditempati oleh Rasul. Ini ada gambaran. Tapi kalau Imam Syafi'i memilihnya, ini dianggap seperti ini dulu bekas kandang kambing, sekarang sudah tidak dipakai, disinilah Rasul sholat. Nah, itu dia gambaran. Ya sama lah kan, banyak juga dulu zaman para sahabat ada gereja dijadikan masjid. Jadi bukan sahabat sholat di gereja, tidak, tapi bekas gereja itu dipakai untuk jadi tempat masjid, tempat sholat. Nah, bagaimana jika kita terpaksa harus sholat di tempat najis, seperti penjara yang sesak orang di dalamnya? Katanya begitu Pak. Penjara itu katanya kalau di dalam, apa jadi penjara polsek? Saya kalau penjara Kapolresta pernah masuk Pak. Beda dia. Kalau penjara polsek yang tahanan sikit-sikit, yang nggak lama dia gitu di situ kan gitu kan. Itu memang luar biasa padatnya. Kalaulah misalnya kita disuruh sholat, ya tak ada tempat, ya sholatlah kita di situ. Tapi usahakan jangan sampai kita kena najisnya. Kita cari-carilah prediksi ini kira-kira mana nih tempat yang nggak ada najisnya. Nah, kita sholatlah di situ. Nah, tapi kalau bisa setelah keluar kita kudulah sholatnya kembali. Ustaz, ada rupanya orang baik masuk ke dalam penjara. Saya punya guru Pak. Jadi guru saya itu di Semarang. Jadi pulang dari Mesir, saya tak lanjut ke Medan. Belajarlah di pesantren di Semarang sana.
Gunung Pati ya, pesantren Al-Fitrah. Jadi cerita guru, tapi gurunya udah nggak di itu. Jadi dia pengen menulis satu buku. Kayaknya kalau aku nulis buku di pondok nih katanya, tak siap-siap kan. Enak juga lah ini di penjara. Cuman ngomong, tiba-tiba dia ada orang mengkasuskannya. Padahal dia nggak memperbuat itu gitu. Akhirnya masuklah dia ke dalam penjara. Udah di dalam penjara itu ya dia minta sama keluarganya. Ya kalau orang-orang yang udah belajar tarikat itu kan gak macam kita Pak. Apa kalau kita kan sibuk, aduh gimana caranya aku bisa keluar ya. Gak ada itu aku lakukan. Dia enggak, dia terima. Akhirnya dia masuk dalam penjara, dia bilang sama sama istrinya, tolong dulu bawakan pulpen sama kertas buku. Jadi dia nulis di dalam itu. Tanya orang, kenapa kau masuk ke dalam penjara? Aku pun tak tahu, entah apa salahku sama kawanku katanya. Bahasa kita lain, entah apa salah saya, tapi saya dianggap melakukan perbuatan salah katanya. Ya sudahlah. Di sini pun akhirnya saya bisa nulis, karena kan kalau kiai itu kalau di Jawa kan sempit waktunya Pak. Bentar-bentar ada orang datang mau konsultasi, mau belajar dan sebagainya. Jadi dia tulis. Begitu siap tulisannya, dipanggil dia sama si penjara tadi, Pak, Bapak sudah dinyatakan bebas loh. Tapi saya belum ke pengadilan. Iya, penahanan Bapak udah dicabut. Surat itu pengaduannya sudah dicabut. Bapak sudah balik keluar. Siap bukunya tadi. Jadi dia bilang, itulah ketika saya masuk, saya nggak pikir ini kemana, karena saya berpikir mirip seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika masuk ke dalam mulut ikan, yang dia lihat yang pertama itu adalah dengar suara suara tasbih di dalam mulut ikan hiu tadi. Kan kecil itu yang dimakan nih, kan makannya kan kecil tuh Pak. Di dalam itu bertasbih rupanya. Sebelum habis dimakan, dia bertasbih. Lalu Nabi Yunus itu kan terbayang dia, oh berarti aku buat zolim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolim. Ketika masuk dia pikir seperti itu. Sama lah gurunya tadi, ketika itu dia masuk, dia langsung berpikir, apalah yang menyebabkan ku masuk ke dalam sini. Bukan dia tanya, cemana kawan itu membuat aku ini harus minta keadilan. Enggak. Dia pikir, kenapa lah aku bisa masuk ke dalam sini ya. Dia ingat, oh rupanya gara-gara cakapnya tadi. Kayaknya buku ini akan selesai kalau masuk dalam penjara. Masuk dia. Sama seperti kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan disuruh dia, kau mau milih yang mana? Apakah kau satu lagi penjara ataukah dibunuh atau apa gitu? Yang Nabi Yusuf akhirnya memilih masuk penjara. Kan dia dibunuh itu, tapi gara-gara Zulaikha itu kan, harusnya kan dia dibunuh. Akhirnya kan dia memilih mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam penjara. Udah masuk dia ke dalam penjara kan dia ngomong sama malaikat Jibril, kok lama kali lah aku dalam penjara ini? Kapan lah aku keluar? Kata malaikat Jibril, bukan kau yang minta sama Allah supaya masuk ke dalam penjara. Akhirnya diwujudkan Allah lah, masuklah kau dalam penjara. Nah samalah dengan kita, maunya hati-hati juga. Kalau ngomong hati-hati. Nah, jadi artinya mungkinkah kisah ini terjadi? Misalnya kita tiba, oh kayaknya enak nih, mati aja. Kan ada tuh, kalau aku suntuk kayak gini elok aku mati aja. Nah, mati udah hampir mau mati buat Tuhan baru nyesal. Kenapa aku hampir mati gitu. Kalau mulut kita ini kadang-kadang berbahaya. Jadi mungkin nggak kita misalnya kejadian kayak itu tadi, masuk kita ke dalam penjara. Nah, ketika kita berada di dalam, bukan berarti sholat itu nggak wajib. Karena sampai kali tak bisa sholat. Takut pun bobok pusing dalam ini. Kenapa? Karena kencing sembarangan kan. Kencing sembarangan. Dia suka-suka hati kencing. Saya punya kawan pernah waktu dia ketangkap narkoba di Polresta, makanya saya tahu Pak. Itu disempat dia dikasih kurungan yang model rame-rame, yang nggak sempat ngapain. Cuman kalau mau nyari tempat tenang itu cuma ada kamar mandi.
di luarnya itu padat luar biasa katanya. Nah, jadi dia bilang payahlah katanya baju ini, ya itu aja baju bolak-balik aja lah, panas kan, keringat, ganti balikkan pakai lagi katanya kan gitu. Jadi mungkin orang masuk dalam penjara mungkin. Jadi saya tanya, sholat enggak, kenapa? Enggak ada tempat. Saya enggak ada tempat, ada sih tempatnya, cuman ragu aku katanya. Kenapa? Ada apa namanya, kencing orang katanya. Lah kita sholat di tempat yang tidak ada kencing orang. Kenapa? Karena wajiban sholat itu masih kena sama kita. Islam balik berakal, kan kajian kita sebelumnya. Nah, persoalannya ada nggak tempat suci di situ? Masih ada, ya sholat kita di situ. Kalau dapat kita tempat masih tempat suci, keluar dari penjara nggak perlu lagi dikodok. Bukan dikodok, diulangi sholatnya. Tapi kalaulah kita ragu, wah tak ada lagi ini, udah jelas ini tempat najis semuanya, sholatlah kita di tempat najis itu. Begitu keluar nanti diulangilah sholat kita. Kenapa kok ini harus kita lakukan? Dalam mazhab Syafi'i karena perintah wajib itu sudah nyampe sama kita. Jadi nggak ada istilah maafnya itu Tuhan katanya. Tahu dari mana Tuhan ngasih maaf? Allah itu Tuhan Maha Pengampun katanya. Kapan awak minta ampunnya? Awak ngomong Tuhan tak pengampun, yakin awak 5 menit kemudian masih hidup? Tak ada yang tahu. Tapi perintah sholat dan nyampe sama awak, ya awak kerjakan. Kalau meninggal, itulah kata para ulama, kita sudah dihitung sebagai orang yang mengerjakan sholat. Kalaupun itu tempat bernajis dan kita tahu bahwa sholat itu tidak sah di situ, minimal kita menghormati waktu. Kenapa? Karena waktu sholat sudah sampai kepada kita. Nah, selanjutnya bagaimana hukum sholat seorang yang selesai sholat dilihatnya ada najis di pakaiannya. Dia tidak tahu apakah najis ini ada saat dia sedang sholat ataukah setelah selesai sholat. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 3, dia katakan bahwa kalaulah ada orang yang mengalami seperti itu, maka sholatnya tetap sah dengan syarat dia tahunya setelah sholat. Kalau sebelum sholat dia tahu, ya nggak salah. Setelah sholat pula tahu dia ada najis, ya dia apa namanya, dianggap sholatnya sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dialog Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah SAW sholat dengan para sahabatnya, tiba-tiba dilepas Rasul kedua sendalnya dan ditaruhnya di sebelah kirinya. Ini mau sholat ini Pak. Sholat kan zaman Rasul. Ini kalau orang cerita sikit-sikit harus ikut sunnah. Sholat sekarang tuh mestinya pakai sendal. Rasul itu nggak pernah meninggalkan alas kakinya ketika sholat. Kenapa? Ya karena zaman dulu pula ceritanya pakai tanah. Pakailah dia. Maka ada istilah khuf. Khuf itu apa? Kayak sepatu, kayak kos kaki, lengket dia. Yang kalau mau sholat dia bisa disapu aja atasnya. Kalau zaman sekarang ada, nggak ada. Tinggal pun awak di Mesir. Saya pernah ke Bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa itu. Dinginnya luar biasa Pak. Tapi belum ada juga saya temukan cerita jenis khuf itu. Jenis khuf itu belum ada. Katanya rapat. Memang ada jual yang sepatu jenis seperti khuf itu, tapi bukan khuf. Kenapa? Karena masih bisa ditanggal-tanggalkan. Khuf itu begitu dipakai, katanya dia nggak bisa tarik-tarik gitu aja. Maka disyaratkan ketika mau makainya harus dalam keadaan berwudu, bersuci. Kalau yang apa yang dijual yang di Mesir itu masih bisa dia Pak, masih tembus lagi kalau ditaruhkan air ke sepatu tuh masih tembus dia. Nah, jadi walaupun di Bukit Tursina itu dinginnya luar biasa, bahkan kalau musim saljunya pun ada tuh Pak. Nah, di situ belum ada pakai khuf. Nah, jadi kita kembali ke cerita tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW mau sholat, tiba-tiba di muka Rasul sendalnya ditaruhnya samping. Lalu oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah,
Kenapa? Oh kan, para sahabat ketika melihat itu segera melepas sendalnya juga. Jadi begitu Rasul meletak sendalnya, para sahabat juga buka. Lalu kemudian siap sholat, Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kalian melepas sendalnya tadi? Ngapain kalian lepas selop kalian tadi? Lalu kata para sahabat, kami melihatmu melepaskannya, maka kami mengikutinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Malaikat Jibril datang kepadaku dan memberitahu bahwa di sendalku, di selopku itu terdapat najis. Maka pas mau mulai sholat, ku lepaslah sendal tadi. Nah, jadi situlah kita tahu, kalaulah memang ada najis, jangan dipakai. Nah, jangan dia dipakai. Tapi kalau setelah siap, maka sholat. Udah tahu ya lagi? Iya. Ada najis rupanya. Misalnya kita sholat, Pak. Udah siap sholat awak, baru kita tengok, ya ada cecak. Nah, kata Imam Nawawi, ini tak dianggap sholatnya sah, tak perlu diulang. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dia datangnya. Entahnya pula mungkin lagi sedang zikir awak jatuh dia. Siap lah berarti kan begitu kan? Nggak tahu. Tapi kalau tahu di awal harus ditinggalkan. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia bilang bagus diulangi. Kenapa? Supaya keluar kita dari yang ragu. Nah, Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi kok berbeda? Ya berbedanya karena Imam Nawawi memandang bisa jadi najis itu jatuhnya setelah siap sholat. Imam Syafi'i kenapa dia bilang itu harus diulang? Karena dia ingin melepaskan kita dari keraguan-raguan. Kalau kita ngikut Imam Nawawi tadi kan mungkin juga ragu. Iya, tadi jatuh sebelum setelah sholat, nanti jangan jatuh sebelum sholat. Awak pakai jelas najis nggak sah. Nah, Imam Syafi'i supaya keluar dari keraguan, ya udah ulang saja sholat. Nah, kemudian bagaimana hukum orang yang sholat di tempat maksiat? Nah, mungkinkah kita sholat di tempat maksiat? Ya kalau sekarang itu jenisnya kayak bar, kayak tempat jual beli khamar. Nah, itu kan tempat-tempat yang tak baik itu. Nah, kata Imam Nawawi, sholat di tempat berkumpulnya setan hukumnya makruh secara ittifaq para ulama. Tempat kumpulnya setan. Seperti tempat jual beli khamar, tempat bar, rawan pungli dan sebagainya termasuk sebagai tempat maksiat. Nah, jadi artinya bolehkah kita sholat di situ? Boleh, tapi hukumnya adalah makruh. Ya kalau zaman sekarang contohnya di mana itu Ustaz? Tempat yang seperti itu dianggap makruh. Tempat yang seperti itu dianggap makruh, ya kalau mungkin tempat minuman keras nggak di situ, Ustaz. Tempat berkumpulnya setan itu salah satunya adalah tempat karaoke. Yang kedua bisa jadi pajak itu, Pak. Nah, pajak pasar itu, pajak itu. Nah, itu ada tempat sholatnya mungkin itu. Tapi kalau ada orang sholat itu, sholatnya sah, Ustaz? Sah. Cuman memilih tempat sholatnya itu sebagai perbuatan makruh. Sholatnya sah, memilih tempatnya itu sebagai tempat yang makruh. Apa dalil yang menjelaskannya ini? Kenapa kok kita harus gak sholat di situ? Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tertidur habis perang, yang ditembak oleh matahari baru itu bangun. Dia siap perang di tengah malam. Lalu dia bilang, ini siapalah yang jaga ini? Kata Bilal, udah aku aja, nanti ku bangun di pas subuh. Ini kan dalil kudu sholat sebenarnya. Lalu kemudian Rasul tidurlah Rasul. Rasul tidur dengan para sahabat yang lain. Bilal pun sholat sunnah lah malam itu. Siap Bilal melakukan sholat sunnah, Bilal duduk di dekat kendaraannya, tak taunya dia tertidur. Dan Rasul terbangun, semuanya terbangun gara-gara Rasul kena sinar
matahari. Begitu Rasul terbangun, Rasul kan bangunkan para sahabat, disuruhlah berwudu, tapi sholatnya tidak di tempat itu, tapi Rasul memilih tempat yang lain. Apa sebab? Karena menurut Rasul di tempat ini adalah tempat setan. Maka segala hal yang tempatnya buruk tidak sholat di situ. Makruh memilih tempat sholat itu. Carilah tempat yang lain. Nah, ini contohnya ya Pak. Ya kita carilah contoh-contoh yang dianggap ini sebagai tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang kurang baik, ya kita jauhkan. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan sah sholat itu adalah menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bagian dari syarat sholat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di surah Al-A'raf ayat 33. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid. Artinya kalau mau sholat disuruh pakai pakaian. Kalau yang namanya pakaian berarti tertutup semuanya. Nah, apalagi dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasul, la yaqbalullah sholata haid illa bitimah. Rasulullah kata Rasul, Allah tidak menerima sholat wanita yang haid kecuali dia memakai himar. Himar itu adalah pakaian yang menutup kepala dan leher. Jadi ini aurat perempuan. Nah, kita auratnya laki-laki itu mana? Antara pusat sampai lutut. Tapi pusat dan lutut tidak termasuk bagian dari aurat. Cuman kalau kita tutuplah pusat dan lutut kita, otomatis selamatlah kita dari terbuka aurat. Itulah kaidah usul mengatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna yang wajib kecuali dengan melakukan dengan melakukannya maka dia berubah menjadi wajib. Artinya lebih bagusnya kita tutuplah pusat kita dan kita tutuplah lutut kita. Ini kapan Ustaz kalau laki-laki menutup aurat ini? Di dalam dan di luar sholat. Baik ketika sedang sholat ataupun ketika di luar sholat. Jadi kalau di luar sholat lah pula Ustaz, awak pakai celana ponggol segini, itu berdosa itu. Berdosa kitanya, berdosa orang menengoknya. Maka kalau ada orang pakai celana yang pendek-pendek, jangan ditengok, walaupun dia sama laki-laki Ustaz. Iya, kan sama-sama laki-laki, sama juga aurat antara pusat sampai lutut. Nah kalau misalnya sama mahramnya, sama juga dengan perempuan lawan jenisnya. Lawan jenis misalnya anaknya lah yang perempuan, itu auratnya adalah antara pusat sampai lutut. Kalau di rumah segini pula nampak anaknya paha ayahnya, selama nampak berdosa lagi. Ayahnya berdosa, anaknya yang menengok berdosa. Nah ini kita laki-laki Pak, nah, kita hati-hati kan gitu. Kalau misalnya perempuan yang kita tengok ya berdosa juga. Maka kata Rasul, an-nazratu ulalaka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama itu rezekimu, selebihnya itu adalah dosa. Maka jangan ditengok lama-lama. Lalu orang kata anak muda, tengok aja Ustaz lutut, ya sama itu. Sekali melihat langsung beristighfar. Janganlah dilututin, nah nggak boleh. Lalu orang tanya, Ustaz, itu kan yang nggak boleh kalau nengoknya langsung. Iya. Kalau nengoknya pakai pembantu kayak kaca spion kan? Misal Pak, kata para ulama ini nggak termasuk haram, tapi ini berubah menjadi makruh. Tapi balik lagi jadi hati, sama aja nih tuh kalau tertengok awak niatnya pula untuk menaikkan syahwat, ya haram juga. Jadi misalnya tertengok awak, yang nengok langsungnya haram kan? Tertengok awak dari kaca spion itu nggak masuk, itunya maksudnya. Tapi jangan pula ditengok terus saja kan, atau tengok kaca spion, nah itu sama juga itu nggak boleh, itu aurat ya, aurat kita yang yang harus dijaga antara pusat dan lutut. Jadi ketika melihat ya segeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kata Rasul an-nazratu lalaka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama itu rezeki maksudnya kau tak berdosa. Tapi kalau selanjutnya kau tengok-tengok,
maka dia akan berubah menjadi dosa. Memang yang berdosa itu umumnya kata para ulama itu adalah yang mubasir. Sama lah seperti kita, Pak. Ada orang ajan di TV itu, wajib kita jawab, Ustaz? Tidak. Kenapa? Karena tak langsung. Salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sudah wajib salam. Ustaz, zaman sekarang kan ada musik live. Misalnya inilah YouTube ini dibuat live kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib jawab langsung? Enggak juga wajib. Yang wajib itu yang dengarnya langsung. Yang langsung itu bagaimana? Kata ulama yang mampu bisa dicubit, bisa disenggol. Kata itu mana pula bisa langsung awak senggol. Jika dia tidak wajib. Yang wajib itu dijawab yang ketemu langsung. Nah, jadi ini yang penting untuk kita pahami, bahwa aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Maka kalau pusat dan lututnya itu tidak termasuk bagian dari aurat, cuman bagusnya dia ditutup supaya selamatlah kita dari terbukanya aurat. Ustaz, aurat itu kan antara pusat sampai lutut. Bagaimana kalau awak tertengok awak dari bawah modelnya? Misalnya Pak, kajian sarung ini kan kadang-kadang nampak dia dari bawah itu lekukan, nampak kulit pahanya ini. Apakah itu membatalkan sholat dia, Ustaz? Tidak. Kata para ulama, yang kaidah ulama itu bilang, yang batal itu yang mampu dilihat dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu enggak. Kenapa? Karena biasanya orang muslim takkan mau jadi tukang ngintip. Kan kalau ngintip itu dari bawah ke atas. Tak ada orang ngintip itu dari atas ke bawah, kan gitu kan. Artinya ya umumnya dari bawah ke atas. Maka kalau ada orang pakai baju yang pendek yang kalau sujud dia tarik-tarik, nah itu otomatis bisa menimbulkan sholatnya batal. Kenapa? Karena begitu nggak ditariknya itu nampak. Wah, hati-hati. Baju yang pendek kalau dipakai sholat itu hati-hati. Kenapa? Karena dia apa yang nampak dari atas itu membatalkan sholat. Tapi kalau dari bawah dia tidak. Walaupun ini khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang bilang ya kalaupun kayak gitu tetaplah bagusnya pakai celana katanya, supaya keluar dari perbedaan pendapat. Nah ini tinggal kitanya itu melihatnya kan gitu. Kemudian aurat wanita di dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu perempuan Pak. Seperti apa batas wajah itu? Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtad, bahwa batas wajah secara vertikal dimulai dari tumbuhnya rambut sampai bertemu dengan dua rahang yang menghadap ke depan. Ini dia, dari sini sampai sini. Ini yang namanya wajah. Nah, sedangkan bagian bawah dagu dan janggut bukanlah termasuk wajah. Ini kecil. Maka kalau perempuan nanti diajarkan di rumah Pak, kalau pakai mukena jangan yang tarik kemana. Yang disuruh dia majukan sampai dagu. Kenapa? Kalau terbuka sedikit aja batallah sholatnya. Nah, kalau kita laki-laki aman kita Pak, pakai aja kan sarung selesai dia. Yang susah itu kalau sholat perempuan. Udah pun dia pakai mukena, kadang-kadang pakai mukena model yang ditaruh di sini, nggak ada yang lebihnya. Kalau orang-orang tua dulu yang mukena putih itu kan ada lebihnya itu Pak. Ada dibajukan untuk ditaruh di sini. Kalau model-model mukena Syahrini dan apa sebagainya itu enggak. Yang berkaret-karet itu di sini ditaruh. Ini kalau ada perempuan sholat yang ditaruh ujung mukena di sini, otomatis sholatnya batal. Kenapa? Karena melebihi batas wajahnya, muka dan telapak tangannya sampai sini. Nah, kemudian batas wajah secara horizontal kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, apa yang zahir di antara dua telinga terlihat seperti bentuk fisik hidung berbeda dengan bola mata yang tidak muncul. Artinya bahwa yang dihitung sebagai wajah adalah apa yang tampak dan muncul di permukaan wajah, sedangkan bola mata, lubang hidung, mulut bagian dalam tidak tergolong sebagai wajah. Maka kalau ada orang berpaham, dia bilang kalau berwudu buka semua mata yang tak boleh itu keliru. Kenapa? Karena bola mata ini termasuk bagian dalam, dan ini adalah bagian luar dan ini wajib. Kenapa?
basuh, sama mandi wajib juga. Ini juga wajib kena air, jangan dia terangkat. Kalau terangkat kita buka gini kita berwudu, berarti kan dia tertutup. Nggak kena air berarti tidak sah mandinya. Kalau berwudu tidaklah sah wudunya. Maka memang ketika berwudu ia harus dipejamkan supaya apa? Supaya kena semuanya. Kenapa? Karena bola mata tidak termasuk bagian dari wajah. Nah, itu yang paling penting untuk kita paham. Ya, ini kajian kita pada malam hari ini terkait dengan syarat sah sholat yang kedua, yaitu berdiri pada tempat yang suci. Lalu kemudian kita berbicara tentang aurat, dan aurat ini adalah hal yang penting untuk kita pahami. Jadi kalau laki-laki antara pusat sampai lutut itu adalah hal yang penting untuk dijaga. Kalau terbuka maka berdosalah kita. Yang berdosa siapa? Kita lah yang pertama. Selanjutnya orang yang melihatnya. Kalau dilihatnya sebentar itu rezekinya. Rezeki maksudnya tak berdosa dia. Tapi kalau dilihatnya lama itu menjadi dosa. Nah, maka kita dituntut untuk pintar menjaga aurat. Kalau aurat hati itu, ya itu adalah harus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus bisa melihat hikmah dari segala sesuatu. Kalau tak nampak hikmah itu, ya itulah yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang salah dan menjadi orang yang gampang berdosa. Saya rasa itu kajian pada malam hari ini. Kita buka lewat diskusi. Silakan, Pak. Belum jelas. Iya. Tentang antara suami dengan istri tadi. Oh, baik. Itu aja, Pak. Kalau suami istri nggak ada auratnya, Pak. Yang maksud saya tadi antara anak dengan ayahnya, anak gadis dengan ayahnya, itu auratnya ada antara pusat sampai lutut. Kalau suami istri tak ada auratnya. Maka saya pernah ditanya sama ibu-ibu di radio, Pak, Ustadz, adanya aurat saya dengan suami saya, katanya. Gak ada, saya bilang. Tapi saya risih lah, Ustadz, kalau saya mau ganti baju, saya usir suami saya tuh. Nah, ngapain ibu usir? Gak perlu diusir, boleh aja nih itu kalau tertengok, saya bilang. Bukan itu hal yang haram. Jangan-jangan itu menjadi tempatnya datangnya pahala, saya bilang. Jadi panjang karena itu Al-Fatih menyapa pagi-pagi, Pak, yang bisa ngobrol panjang sama narasumber. Iya, itu gudang pahala kata Nabi. Begitu seorang suami istri, mohon maaf saya bilang, berlaku hubungan suami istri itu dapat pahala. Kenapa? Karena memang dilegalkan, dibolehkan. Tapi orang kalau berzina dimasukkan ke situ, sama juga prosesnya, dia haram, dosa-dosa. Nah, jadi kalau misalnya ganti pakaian, tak apa ibu harus risih. Mohon maaf, Pak, rupanya katanya, saya nggak perlu juga nanya kan gitu kan. Katanya begitu perempuan ada yang risih dia berganti baju di depan suaminya. Padahal ya bisa jadi itu adalah pahala gitu. Kenapa? Ya kalau misalnya terjadi hal-hal yang memang dihalalkan untuk kita kan gitu. Termasuk bertumbuh kan dihalalkan. Berhubungan dihalalkan. Kan gitu kan. Yang haram itu kan buat orang yang bukan suami istri. Jadi untuk suami istri nggak ada batasannya. Cuman ya kenapa kok kita disunahkan untuk nutup? Mohon maaf katanya ketika berhubungan itu disunahkan pakai selimut. Ya karena ada malaikat yang pula yang menengok. Mandi aja pun disuruh pakai basahan, kan gitu kan. Maka karena ada malaikat disunahkan buat kita pakai selimut. Jadi kalau misalnya nggak terpakai Ustadz, ya bagaimana? Ya nggak apa-apa, makruh saja hukumnya gitu. Intinya boleh, kan begitu. Nah, jadi betul Pak, tadi saya belum jelaskan aurat laki-laki dengan istrinya itu tidak ada aurat. La aurata itu bahasa Arabnya, tidak ada aurat. Jadi bebas, tak ada aurat. Nah, itu dia Pak.
Ada lagi Pak? Iya. Silakan Pak. Ini pengalaman pribadi Ustaz. Ah. Mengenai najis tadi. Ketika itu saya ada sakit bisul. Iya. Di bisul ini dipijit dan diri sebentar, udah habis ya. Pasti sudah habis karena darahnya. Iya, isinya. Iya. Kemudian kadang-kadang ya, datang lagi anak itu lagi. Iya. Datang lagi. Jadi saya pernah mengalami sampai 2 bulan. Iya Pak. Jadi saya pikir, saya usahakan dengan betul-betul sudah kering dia. Kemudian saya tempellah dengan atas itu. Iya. Walaupun dia keluar paling sekitar supaya dia tidak mengenai pakaian. Dan ketika saya sholat tarawih, setelah sholat tarawih, kawan negor, kenapa? Sudah tembus saya juga. Itu gimana itu? Yang pertama, yang untuk terbiasa yang biasa Bapak udah diapain ditempel, kalaupun ada keluar sedikit itu dimaafkan. Ya kan? Itu kan kajian kita yang 2 minggu lalu. Kalau ada darah yang keluar sedikit dan itu dianggap buruk masih sedikit dan sulit kita untuk menghilangkannya, itu dimaafkan. Kalau yang tarawih itu bagaimana? Ya kita memandangnya masih banyak atau sedikit. Kita kan tahu itu ukuran darah banyak bisul sama sedikit, kan tahu. Nah kalau dia misalnya sedikit, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya dia banyak, Ustaz bagaimana? Dan ini kan memang sulit kan gitu kan. Ini kan sama semacam orang silasul baul. Silasul baul tuh Pak, yang netes saja. Jadi kan ketika dia mau mau sholat, ya seperti yang Bapak itu lakukan juga, bersihkan dulu kan gitu. Habis itu tempel. Begitu sholat dia keluar, itu dimaafkan. Haruskah dia ulang sholatnya? Tidak, kata ulama. Kenapa? Karena memang masako. Iya, kan masako dia Pak, berat. Bapak ulang pun balik lagi sholat, kejadiannya bisa jadi kayak gitu. Ini kenapa masako? Al-masako itu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya sudah, kata ulama, dimaafkan karena memang sulit. Kan sulit. Ya kita bersihkanlah balik. Bapak sholatlah lagi. Paksalah setiap 2 rakaat sholat, berkacalah dulu tengok banyak tidak. Itu banyak, kamar mandi bersihkan. Itu kan namanya menyulitkan. Karena menyulitkan, kata ulama, tidak ada ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Tak walaupun bukan dimudah-mudahkan kan gitu kan. Agama itu mudah. Ya karena memang pula ini sulit, ya sudah, dia dimaafkan. Gitu, Pak. Jadi nggak perlu dipikir, wah jadi udah saya khawatirnya begitu dikasih tahu kawan ya, kenapa Pak Joko ini pulang ke rumah, udahlah tak terawih aku malam ini jadinya gitu kan. Luka mau ngulangi balik pun datanglah malah sawah. Gitu juga itu nanti. Sebenarnya kata ulama itu dimaafkan. Jadi diulangi nggak usah. Yang penting prosesnya betul yang dilakukan tadi. Begitu mau sholat dibersihkan dulu, habis itu tempel dia. Ya katakanlah pakai kapas dan sebagainya kan begitu. Udah nyawa lakukan. Sama seperti orang silasul baul Pak. Silasul baul itu keluar kencingnya atau wanita istihadah. Wanita istihadah itu apa? Yang dia bisa jadi darahnya itu bukan bukan banyak, sedikit keluarnya. Yang namanya darah haid itu kan harus hitungan 1 hari 1 malam. Hitungannya 24 jam darah itu mengalir. Kalau darahnya sedikit-sedikit dan dihitung tidak sampai dia 1 hari 1 malam, itu namanya darah istihadah. Darah istihadah yang kedua kapan? Udah siap haidnya. Katakanlah lebih dari 15 hari nggak berhenti darahnya. 15 hari selanjutnya itu namanya darah istihadah. Jadi kalau sholat ya begitulah dia mau sholat dibersihkan, pakai apalah dia pakai pembalut. Ketika dia pakai pembalut saat siap sholat ditengoknya ada lagi darah, itu dimaafkan. Kenapa dia dimaafkan? Karena sulit. Itu kan darah penyakit gitu, yang sulit untuk dihilangkan. Jadi dia dimaafkan yang jenis seperti itu. Laki-laki silasul baul kan gitu kan. Atau misalnya ada yang
salurannya nggak keluar tuh dalam kajian kedokteran itu ada Pak. Saya pernah diceritakan oleh seorang dokter, kalau seorang itu saluran pipis ke bawahnya itu kecil, itu pipisnya keluar dari pusatnya nggak jadi Pak. Dari sini dia keluar. Nah, ini saya coba ceritakan ini. Itu bagaimana sholatnya? Kalau dia ditempel lah pakai pakai pempes, siap sholat itu ada. Nah, ini namanya dimaafkan. Yang penting begitu mau sholat gantilah pempes. Pakai pempes di sini ya Pak. Jadi bukan di sini pempesnya, di sini ditaruh. Ada gaya gitu saya bilang ada. Tapi itu bisa diobati, bisa asal punya uang. Mahal gayanya. Nah, katanya kalau zaman sekarang ya Indonesia syukur ada BPJS lah nanggung. Kalau zaman dulu katanya banyak orang yang nggak berumur panjang gara-gara itu. Persoalan bisa keluar pipis dari bawah ini rupanya ada hubungannya sama umur panjang gitu. Bahasa kita ya. Artinya kalau ketentuan Tuhan umur itu kan Tuhan yang menentukan kan gitu. Dalam pandangan kedokteran, kalau ada orang saluran pipisnya nggak lancar, itu umurnya nggak lama. Kan gitu. Jadi kalau ada pun orang misalnya dia hidup, ya misalnya ditempel, ya itu bisa tempel pakai kayak pembalut kayak pempes itu. Itu bagaimana sholatnya? Ya sholatnya begitu mau sholat dia taruh kan gitu. Ini namanya dimaafkan. Tapi jangan dia letakkan sholat di depan. Kalau berjamaah, suruh dia di belakang. Kenapa? Karena dia tetap selalu berkaitan sama najis. Jangan taruh dia di depan, taruh dia di belakang. Jangan pula suruh dia jadi imam. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi terus najis. Nah itu Ustadz harus berani jujur. Kenapa? Ada sebagian Ustadz kena prostat Pak. Kata kabarnya, saya nggak ngerti prostat itu, tapi katanya sebagai prostat itu ada jenis prostat yang model sedikit pipis dia, buangan, beser dia. Ini kena sama penceramah yang model ceramah lama-lama itu Pak, yang PHBI. Atau misalnya mau ke masjid, malas ke kamar, tertahan gitu. Itu jangan anggap semua ustadz itu bisa maju ke depan, tanya dulu, Ustaz, punya sakit ini enggak, tidak prostat enggak? Harus jujur ustadznya, jangan juga gengsi, saya punya prostat, saya di belakang saja gitu. Kenapa? Supaya jamaah ini aman dan dia pun nggak nanggung dosa orang. Kalau dia bohong kan berarti dia nanggung dosa orang. Ada yang kena kayak gitu, saya nggak perlu sebut orangnya, ada orangnya yang kena prostat. Ya kita jangan mentang-mentang Ustaz lalu kita, udah Ustaz kenapa? Tanya dulu, Ustaz bisa atau enggak? Atau Ustaz mau ke depan, baru udah suruh orang lain. Itu bisa jadi indikasinya itu Pak. Udahlah yang lain aja. Jadi Ustaz kalau nanti misalnya dia keluar dari sini, di pampers, iya Pak. Pampers basah kan itu najis. Iya Pak. Ketika kita sholat bersebelahan sama dia, kita bersentuhan. Iya makanya saya bilang taruh dia di belakang Pak. Di belakang, kita pun di belakang bersebelahan sama dia. Berjaraklah kita sedikit. Kita kan nggak tahu dia ada. Kalau kita nggak tahu buatmu Pak, dimaafkan. Sama lah kayak bapak ini tadi kan nggak tahu dia jenis darahnya berapa banyak, ya dimaafkan. Kenapa? Karena sulit pula kita mendeteksi kan. Kalau itu nggak perlu kita tanya orang samping, Anda bermasalah nggak perlu kan gitu. Kalau itu nggak perlu. Tapi kalau dia jadi imam memang harus kita tanya. Imam itu bukan asal dia ini serban ini cocok ini depan, enggak juga. Ini pasti dia, belum tentu juga. Tengok dulu dari sisi toharonya, pas atau tidak. Memang yang berat itu ya terkait sama gengsi. Nah, ya kalau berani jujur, itulah alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i, yang paling berat buat orang alim itu satu, berani jujur. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Ada orang ditanya, nggak tahu, dijawabnya aja itu. Itu kan artinya bilang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu, kasih kan yang tahu. Kalau nggak tahu, aku bilang nanti saya tanya dulu sama guru saya. Nah, itulah ilmu itu. Itu dia Pak. Ya, kalau memang tahu bilang tahu, kalau nggak tahu katakan tidak tahu kan gitu. Kalau yang beser tadi Ustaz, dia pakai kantongan
Iya kantor. Ya kalau itu memang karena udah kateternya terus-terusan, mohon maaf macam mantan gubernur kita dulu, ya kan? Nah dia bawa-bawa itu dimaafkan, dia sholat aja dia kayak gitu. Nah, tapi jangan taruh dia di depan karena dia gubernur, taruhkan dia posisinya di depan, salah, taruhlah dia ya kalau di pinggir bisa, taruhkan di pinggir. Tapi jangan terlalu dekat sama orang, karena orang udah mafhum, udah paham orang dia punya penyakit apa. Atau taruhkan dia di belakang. Atau bagusnya orang kayak gini, jangan sholat berjamaah, sholatlah dia sendiri. Cuma ya tinggal orang yang menyampaikan sama yang bersangkutan lah. Nah, ada nggak gitu kan? Berarti nggak Jumat terus lah dia Ustaz. Jumat juga Pak. Enggak Pak, maksudnya paling safnya itu paling belakang lah dia. Artinya dia sendiri pun harus pintar menjaga dirinya, jangan pula bersentuhan sama orang. Di pinggir lah Pak. Ya, susah. Kalau di depan pun boleh dia ditaruh di pinggir kali Ustaz. Boleh, tapi dia juga pandai menjaga. Maka kita harus tahu ada nggak jarak, boleh nggak berjarak antara makmum satu dengan makmum lain? Boleh, itu sampai 300 hasta itu jaraknya Pak. 300 hasta semana berapa meter itu Pak? Nah, itu satu hasta kan? Nah, 300 itulah, hitunglah itu kan. Nah, maka orang sholat berjarak itu jangan diributkan. Kenapa? Karena memang dibolehkan. Cuman bagusnya dirapatkan. Kenapa? Supaya jangan masuk setan. Bukan artinya setan tengah-tengah ganggu kita. Artinya ketika sholat sendiri suka lalai lupa berapa rakaat. Tapi kalau berdekatan tinggal ikut sebelah kan begitu Pak. Kalau berjarak dia kan berjaraklah sholatnya. Ya kadang-kadang itu ragu kita kan. Tapi kalau berdekatan awak dekat sama orang, kawan dia lupa awak kan. Duduk, kawan dia duduk tahiyat awal lah, duduk lawat tahiyat awal. Kalau kejauh, payah, kan gitu. Jadi dulu kan sempat yang waktu awal-awal kita COVID berjarak-jarak itu kan diributkan orang tak sesuai sunnah. Nabi itu menyuruh yang afdolnya, bukan berarti di luar tak afdol tak sah. Di luar afdol itu yang boleh gitu, boleh saja. Ketika yang sempat ada jarak. Masjid sini sempat ada jarak. Sama lah masjid kami sana pun nggak ada jarak Pak. Masjid di Medan sana jarak. Musabbihin itu baru aja itu. Musabbihin yang di tasbih itu baru aja berapa itu pun masih tetap pakai masker. Entahlah sejak kasus PCR akankah masker hilang atau nggak tahu kan gitu kan. Yang jelas sekarang udah dekat mereka di situ. Dulu jaraknya lah. Nah gitu. Ya itu musabbihin kan gitu kan. Bagian tempat adalah yang seperti itu. Ya. Ada lagi Pak? Ustaz, Iya Pak. berkaitan dengan pakaian bersih dan suci Ustaz. Sholat. Zaman sekarang kan udah simpel-simpel aja Ustaz. Kalau pakaian cuci laundry. Iya. Kalau nanti di rumah pakai mesin cuci. Iya. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Karena kalau laundry kan kita nggak tahu, kita bukan pakai nama ayah situ. Nah, campur-campur agama siapa pakaian situ. Iya. Jadi begini. Ada yang namanya hukum fikih zahir, ada yang namanya hukum fikih wara'. Hukum fikih zahir itu kita berpandangan lurus. Kawan ini muslim, kita tengoklah jenis tabungnya dulu. Apakah satu tabung atau dua tabung? Kalau satu tabung berarti kawan ini tak paham. Situ mencuci, disitulah membilas. Ini jelas tak boleh melunjak di sini. Ini risiko, janganlah dilepkan kalau yang ini. Ini usaha orang nanti soalnya kan. Nah, ini nggak bisa. Gitu. Tapi kalau yang dua tabung, saya jelaskan dulu. Ini kemungkinan bersihnya besar. Dia mencuci di sini, dibilasnya di tempat yang satu lagi. Apakah laundry itu Ustaz bercampur-campur baju kita dengan orang lain? Saya pernah tanya sama tukang laundry. Payahlah Bang kalau kami campur. Gimana kami membedakan baju orang sama baju yang A dengan si B? Pasti tetap satu baju.
Cuman katanya di kami itu kalau mau memasukkan baju orang kami siram dulu semuanya, bersihkan, baru kami masukkan. Oh kalau gitu laundrynya boleh. Satu. Ada yang namanya warok, walaupun dia fikih warok itu dijaga betul-betul. Ini macam Imam Al-Ghazali. Karena dia ragu dia, walaupun dah disiram, tapi ya takut awak, tak karena sakitkan banyaknya usaha kawannya, ramenya orang melundri, tak balas dibersih-bersihkannya kan, siram-siramnya aja gitu, kan gitu kan. Wah, setelah aku eloklah tak usah mencuci situ, cuci sendiri. Jadi kalau yang misalnya kayak kita nih yang awam, barangkali yang modelnya adalah sekarakter seperti Imam Al-Ghazali tadi, yang seperti itu, ya kita tengok aja jenis mesin cucinya. Kalau dia jenis satu tabung itu di situ mencuci, di situ membilas, nggak usah laundry di situ. Kenapa? Karena jelas syaratnya, karena jelas najisnya bercampur, bukan najis. Tapi kalau dia jenis 2 tabung, di sini mencuci, mutar-mutar aja nih itu kan, lebih hebat lagi itu orang zaman dulu coba tangan, cuma mutar-mutar aja. Setelah dicucinya kan dimasukkan ya ke tabung yang satu lagi, atau disitulah dibersihkan kan gitu kan, dikeringkan sabunnya tadi. Nah ini boleh. Itu lagi jawabannya. Saya pahami ya Pak. Jadi kalau saya bilang semua laundry itu haram, enggak, tengoklah jenis tabungnya. Nah, jenis tabungnya lah yang penting untuk kita lihat. Ya kita kalau yang misalnya kita yang kayak awam nih berhusnuzon lah sama mereka. Tapi kalau pengen pula macam Imam Al-Ghazali, cuci sendirilah. Kalau mesin cuci kita jenisnya 1 tabung, bagaimana di rumah Ustaz? Begitu siap dicuci, diputar-putarnya tadi, keluarkan, tiris sendiri. Habis itu masukkan ke dalam untuk meringkannya. Kan begitu. Barangkali jenisnya saya nggak tahu kalau yang 1 tabung itu prosesnya seperti apa. Tapi kalau 2 tabung paham, karena di rumah pakai itu. Kan gitu. Ah, yang susah itu yang jenis 1 tabung yang model langsung siap katanya kan gitu kan. Itulah yang penting. Ya, itu benar itu. Kalau zaman sekarang terkait dengan masalah laundry itu. Kita tengok-tengoklah itu. Nah, yakin kita. Kalau yakin silahkan, kalau ragu carilah yang yakin. Itu sama seperti tukang ayam itu Bang. Mohon maaf Pak, ada si tukang ayam. Minta maaf lah ya kalau ada ya. Jadi tukang ayam itu begitu dia dipotong, kan taruh di sini Pak. Belum mati campur masukkannya ke dalam Giling terus. air panas tadi. Kan belum mati, masih gelepar-gelepar. Yang namanya mati itu kan udah sentuh gini kan gelepar lagi dia kan, masih gelepar-gelepar, nah lemparkannya. Apa biar cepat nyabut bulunya katanya. Nah ini kalau kayak gini, ini haram nih, nggak boleh dimakan. Jadi bagus ya, tunggu dulu dah mati. Udah betul-betul mati, baru masukkan di air panas. Kenapa? Ini kalau dibolehkan Ustaz, itu udah jadi bangke dia. Boleh dimasukkan ke dalam untuk dicah. Kalau ini kan lebar-lebar masukkan, ini kan belum jadi bangke, masih hidup sebenarnya. Cuman proses perenggangan nyawa, ya macam sakaratul maut kita kan masih dibilang hidup itu. Kan nggak mungkin pas sakaratul maut kita dimandikan orang kan? Enggak. Tunggu dulu mati betulan baru dimandikan kan gitu. Dia masukkannya berarti arah. Maka kita ya kalau misalnya kita bisa melihat tukang potong itu, tengoklah. Sekali awak melihat ayam potong, tengok-tengok gimana kawan itu cara kerja. Kalau di pajak itu sering ketemu Pak, sering kita ketemu itu. Waktu dulu saya suka ngawani mama saya belanja di Aksara, jualan sate dulu kita kan, ikutlah waktu belanja yang sama, ngawaninya namanya orang tua kan, tak tolong dikawani belanja. Jadi ngawani belanja itu ya saya tengok-tengok tukang potong ayam tuh. Begitu sakitkan banyaknya orderannya kalau udah hari Sabtu sama Minggu itu. Nah gitulah prosesnya, potong taruh belum lagi begini sana udah turun, masukkannya ke dalam air panas. Kalau kita Ustaz kayak mana? Ya kalau kita tahu pula prosesnya, jangan dimakan. Kalau tak tahu ya namanya nggak tahu. Maafkan pula dimaafkan. Iya. Memang kayak gitu kayak orang tuh kan gitu kan. Kalau yang potong kan banyak. iya.
Apa sudah mau tinggal baca itu? Enggak. Baca bismillah itu sunnah Pak. Yang penting uratnya 3 uratnya itu putus. Kita mewakili satu ekor aja, orang lain udah. Oh. Itu sunnahnya itu Pak, membaca bismillahnya itu sunnah. Ya yang penting waktu matinya nya. Waktu matinya itu jangan pula belum mati dia masih gelepar-gelepar masukkan ke dalam tempat air. Itu belum saatnya itu kan. Tunggu dia mati baru masukkan. Itu yang sering saya lihat waktu dipajak dulu ngawani orang tua belanja, itulah dia. Lihat tukang apa namanya, tukang potong ayam tuh kayak gitu. Kalau di rumah potong itu kan digantung. Kalau digantung Ustaz gak apa-apa. Itu lebih jelas lagi uratnya. Model potongnya kayak bapak itulah. Ini ya dia. Yang di rumah potong itu kan. Boleh. Tapi apakah itu pas ketika dia udah mati Bapak? Iya. Karena dia pakai waktu itu. Orang itu udah tahu berapa waktunya mati itu, prediksi kebiasaannya matinya, baru dia nanti jatuh di rame dia baru dijatuhkan di tempat. Ada lagi Pak? Cukup, ya ada ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kalau lupa nama Iya, ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma balligh wa awsil wa sabbit sawab ma qara'nahu fi hadzal mahalli minal Qur'anil azim. Hadiyatan minna ila ruhi nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abina Haji Samsul Bahri Nasution at-ta'lam bismihi wa halihi tawftan wa tamman ya arhamar rahimin. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل عمل صالحه أنيسه وابدله نعمة وغفرة ونورا وسعة في اللهود. اللهم يا سامع السهود ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمه في اللهود ارحمه في اللهود ارحمه في اللهود ارحمه إذا جاء الدود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره غفرة من غفر النيران. اللهم ارحمه إذا تطيرت الصحف وخفت الموازين. اللهم اجعله برحمتك ممن يستلم كتابه باليمين ولا تجعله برحمتك ممن يستلم كتابه بالشمال واجعله برحمتك ممن يستدل تحت ظل عرشك لا يوم إلا ظله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله برحمتك على الصراط من السائرين وعلى الجنة من الداخلين وعلى حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الواردين والشاربين وفي المحشر ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.